Masa lalu diatur ulang, dan catatan keuangan baru akan dibuat. Babak pertama mewakili ketulusan Xiao Chen. Dia tidak akan mengejar masa lalu dari catatan keuangan palsu. Babak kedua menunjukkan ambisinya. Dia berharap untuk membuat awal yang baru dan membangun sistemnya sendiri. Sebenarnya, kontrak baru Xiao Chen cukup menarik. Namun, menyetel ulang ke nol bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dalam banyak situasi. Orang tua ini tidak akan menandatangani kontrak baru ini. Saya lebih suka meninggalkan aliansi surgawi daripada menandatanganinya. Petik 2. Liu Zhang dari Bountiful Treasure Pavilion memindai kontrak dengan dingin dan segera menyadari tujuannya, jadi dia dengan tenang mengeluarkan ancaman. Xiao Chen mengulurkan tangannya sebagai undangan. Kemudian, dia berkata, tinggalkan pernyataan tertulis bahwa Anda secara sukarela meninggalkan aliansi surgawi, maka Anda boleh pergi. Senyum dingin muncul di wajah Liu Zhang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, pria. Bawakan aku tinta dan kuas. Setelah beberapa saat, pernyataan tertulis dengan segel Bountiful Treasure Pavilion dan sidik jari Liu Zhang, yang berisi setetes darah esensi dan energi jiwa, sampai ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen, simpan dengan baik. Setelah mengeksekusi pernyataan meninggalkan aliansi surgawi, Liu Zhang tidak lagi sopan kepada Xiao Chen, langsung memanggilnya dengan nama. Suatu hari, kamu akan memohon kepada orang tua ini untuk mengambil kembali pernyataan tertulis ini. Ayo pergi. Liu Zhang menatap lurus ke arah Xiao Chen dengan tatapan jijik, lalu berbalik untuk pergi. Mempertahankan ekspresi tenang, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Anda bisa menjalankan pernyataan tertulis seperti yang dilakukan Liu Zhang, dan Anda boleh pergi. Petik 2. Meninggalkan aliansi surgawi, hanya seseorang seperti Liu Zhang dari Bountiful Treasure Pavilion, yang memiliki akumulasi dalam dan banyak koneksi, tidak akan takut akan hal itu. Ketua asosiasi lainnya harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati, mereka tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tuan Xiao, maukah Anda mengizinkan orang tua ini untuk kembali dan mendiskusikan ini sebelum membuat keputusan? Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan mempengaruhi banyak hal. Orang tua ini tidak dapat membuat keputusan seperti itu dengan mudah, kata Ketua Asosiasi Pavilion Harta Karun Surgawi sambil gemetar saat dia memegang kontrak baru. Tidak ada terburu-buru. Luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkannya. Hal yang sama berlaku untuk Anda semua. Sulit untuk membuat keputusan, tetapi pada akhirnya Anda harus melakukannya. Aku akan memberimu 30 menit. Saya tidak takut untuk mengatakan ini, dalam hidup saya membenci orang yang hidup dari satu pihak tetapi malah membantu pihak lain. Anda bisa melupakan melakukan hal-hal seperti mengambil sumber daya aliansi surgawi dan diam-diam bekerja dengan orang luar untuk membagi keuntungan. Entah meninggalkan aliansi surgawi atau menandatangani kontrak baru. Semua orang akan berada di kapal yang sama. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Pertimbangkan pro dan kontra dengan baik. Saya yakin Anda bisa mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengabaikan Ketua Asosiasi Pavilion Harta Karun Surgawi. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Esensi Emas. Jin Bao terus mengutak-atik 3 mutiara di tangannya. Menatap lurus ke arah Xiao Chen tanpa menunjukkan senyum, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Xiao, apakah Anda membutuhkan jin ini untuk membuat keputusan sekarang? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Kamu boleh pergi. Terima kasih banyak. Jin Bao tersenyum tipis. Kekaguman berkecamuk di hatinya. Orang ini tampak seperti dia tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi, berperilaku sombong. Namun, dia tidak bodoh dan tidak berani menyinggung Liu Zhang dan saya secara bersamaan. Saya akan mengambil kembali kontrak baru dan memikirkannya dengan hati-hati. Saya pasti akan segera memberi Lord Xiao jawaban yang memuaskan. Petik 2. Jin Bao mengambil kontrak baru dan bersiap untuk pergi. Silakan tunggu beberapa saat. Xiao Chen berdiri dan berjalan, menyusul dengan tenang. Kebingungan melintas di mata Jin Bao. Kemudian, dia berbalik dan bertanya, ada apa? Aku akan mengirimmu pergi. Bang! Tanpa peringatan apapun, garis keturunan kerajaan Azure Dragon Xiao Chen meletus, dan matanya berubah menjadi emas. Tinju naga tertinggi, hanya aku yang tertinggi. Apa yang tertinggi? Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Gambar Azure Dragon menyatu, mewujudkan gambar naga yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk gambar 10.000 naga kuno dengan Azure Dragon sebagai makhluk tertinggi. Bahkan Kaisar Berdaulat 4 Vena mungkin tidak dapat memblokir kekuatan gerakan terkuat tinju naga tertinggi yang didorong oleh garis keturunan naga Azure kerajaan. Terperangkap lengah,
Jin Bao tidak bisa bereaksi sebelum pukulan Xiao Chen membuatnya terbang. Ledakan. Jin Bao menabrak batasan di tanah. Pembatasan, yang diperkuat oleh banyak formasi, retak. Seluruh halaman bergetar hebat saat kekuatan garis keturunan kerajaan Azure Dragon bertahan. Udara menindas yang datang dari Xiao Chen menghalangi orang lain untuk menatap lurus ke arahnya. Ini bukan udara atau aura kaisar berdaulat satu Vena. Puci. Jin Bao memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini hampir membunuhnya, mengirimnya ke perbatasan hidup dan mati. Jika Xiao Chen mau, dia bisa meninju lagi dan membunuh Jin Bao. Banyak ketua asosiasi di paviliun menarik napas dengan tajam, rasa dingin mengalir di punggung mereka. Dibandingkan dengan Liu Zhang, Jin Bao ini bahkan lebih tak terduga di antara 10 ketua asosiasi. Jin Bao menyembunyikan informasi penting dan seperti ular berbisa. Ini mengilhami ketakutan pada orang lain, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak ada yang pernah menempatkan Jin Bao dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Kepala asosiasi. Dua penjaga Jin Bao menahan Jin Bao. Melihat lukanya membuat mereka marah. Niat membunuh muncul di mata kedua penjaga saat mereka memelototi Xiao Chen. Jin Bao menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menangkap kedua penjaga itu. Kemudian, dia berkata dengan mata merah, berhenti. Jangan kasar kepada Tuan Xiao. Jin Bao sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao karena telah mengirimku pergi. Ayo pergi. Jin Bao merasa sangat hancur dan bingung. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menyerangnya ketika Xiao Chen tidak menyerang Liu Zhang. Selanjutnya, Xiao Chen menangkapnya lengah. Meskipun Jin Bao cukup marah untuk membunuh, dia tidak membiarkan perasaannya menguasai rasionalitasnya. Dia tahu bahwa jika pengawalnya berani menyerang Xiao Chen, dia akan mati. Oleh karena itu, dia menahan rasa sakit dan berterima kasih kepada Xiao Chen atas pukulannya. Xiao Chen menyaksikan dengan dingin saat para penjaga membawa Jin Bao pergi sebelum cahaya keemasan di matanya memudar. Dia tetap tenang, tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Betapa kejamnya. Syok melintas di mata Su Ye. Sebelumnya, Xiao Chen diam-diam bertanya bagaimana Wu Meng terluka. Tidak terlalu memikirkan pertanyaan itu, dia memberitahu Xiao Chen bagaimana Jin Bao tiba-tiba menyerang Wu Meng. Su Ye tidak menyangka Xiao Chen akan membalas dendam pada Jin Bao. Xiao Chen menggunakan metode yang sama untuk melukai Jin Bao, dengan minat tambahan, seperti yang digunakan Jin Bao untuk melukai Wu Meng. Melihat Xiao Chen melukai Jin Bao, banyak ketua asosiasi merasa terkejut dan mengambil keputusan di dalam hati mereka. Sekarang Xiao Chen telah menyinggung Jin Bao dan Liu Zhang, dia mungkin tidak akan terus menjadi inspektur utusan. Tidak peduli seberapa kuat pendirian Xiao Chen, dia seharusnya tidak menyinggung keduanya secara bersamaan. Jika Xiao Chen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi orang-orang di kapal yang sama dengannya? Namun, ada juga yang berpendapat berbeda. Jika Xiao Chen berani menyinggung Jin Bao dan Liu Zhang, mungkin dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Tuan Xiao, ini adalah pernyataan tertulis dari orang tua ini. Tolong pegang itu untuk saat ini. Petik 2. Ketua Asosiasi Paviliun Harta Karun Surgawi membuat keputusan dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada Xiao Chen. Baiklah, aku akan menyimpannya dengan aman. Ketua Asosiasi Li, hati-hati. Tuan Xiao, ini adalah pernyataan tertulis saya. Dengan seseorang yang memulai, yang lain segera mengikuti. Segera, sebagian besar dari mereka telah pergi, dengan hanya 3 ketua asosiasi yang tersisa. Tuan Xiao, si gendut ini memutuskan untuk bergaul denganmu. Namun, bisakah saya tidak mengubah kontrak baru ini menjadi 60%? Hehehe. Wei Dexin berkata dengan riang sambil memegang kontrak baru. Saya paling suka orang yang setia. Langit dan bumi dapat membuktikan kesetiaan ketua asosiasi Wei, dan matahari dan bulan akan menjadi saksi. Jika Anda secara sukarela memberikan tambahan 20% dari keuntungan, saya tidak akan mengkhianati kesetiaan Anda. Lepaskan saja masalah ini, kata Xiao Chen dengan tenang. Dia masih menemukan garis bawah lemak ini agak tak terduga. Xiao Chen akan mempercayainya hanya jika Wei Dexin benar-benar bersedia menandatangani kontrak baru sebesar 60%. Jika tidak, bahkan jika Wei Dexin mendekatinya, dia harus berpikir 2 kali. Tuan Xiao, ini kontrak baru saya. Orang tua ini telah memutuskan. Petik 2. Ketua asosiasi yang tersisa dari Paviliun Linlang dan Asosiasi Pedagang Awan Kuno menandatangani 2 salinan kontrak baru, menyimpan 1 untuk mereka sendiri dan memberikan 1 kepada Xiao Chen. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Selamat tinggal. Sekarang, hanya Fatih Wei yang tersisa dari 10 ketua asosiasi.
Dia masih merasa bertentangan. Baiklah, 60%, memang. Saya menandatanganinya. Hidupku benar-benar pahit, Hicks, Hicks, Hicks. Fatih Wei berpura-pura menderita saat dia menandatangani kontrak baru sebesar 60%. Saya sedang pergi. Saya sedang pergi. Selirku yang ke-87 masih menungguku. Saya berharap bayi itu benar-benar milik saya. Sekarang, semua ketua asosiasi telah meninggalkan ruangan, bahkan pemiliknya Liu Zhang. Hanya Xiao Chen dan Su Ye yang tersisa. Tuan Xiao, apakah Anda sekarang puas, setelah mengusir 7 dari 10 asosiasi pedagang teratas? Su Ye bertanya agak kasar sambil tersenyum. Xiao Chen tidak keberatan. Dia menoleh dan membalas, apakah kamu puas? Haha, saya hanya seorang master pavilion yang tidak penting. Siapa yang peduli jika saya puas atau tidak? Su Ye tertawa. Tawanya terdengar menyenangkan, seperti denting lonceng angin. Orang ini terlahir dengan suara yang bagus. Akan sangat disayangkan jika dia bukan seorang penyanyi. Xiao Chen bisa mendengar kebencian dalam suara Su Ye. Dia telah membantu Xiao Chen hari ini, tetapi dia mengusir 7 asosiasi pedagang, bahkan menyinggung Liu Zhang dan Jin Bao. Dia telah benar-benar mengubah situasi tanpa berkonsultasi dengannya. Bagaimana dia bisa puas? Pernahkah Anda mendengar pepatah, mencapai kompromi dengan menempatkan di depan yang kuat? Semakin banyak orang tampak sombong dan galak, menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk turun, semakin mereka tidak memiliki rasa aman. Seringkali, mereka hanya melakukan itu untuk memaksa kompromi, mencoba mendapatkan ruang manuver untuk diri mereka sendiri. Ketika Su Ye mendengar itu, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, jadi, kamu sebenarnya sangat baik di lubuk hatimu. Anda hanya dipaksa untuk membuat keputusan seperti itu. Jadi, Anda masih ingin mencapai kompromi. Jika itu niatmu, aku bisa membantumu. Salah. Saya orang jahat. Setelah mendapatkan keuntungan, saya tidak akan menyayangkan mereka. Sekarang setelah orang-orang ini mundur, mereka bisa melupakan membalikkan situasi di hadapanku. Xiao Chen tersenyum tipis, langsung membuat Su Ye frustasi dan membuatnya ingin mengabaikannya. Saya masih belum menjelajahi ibu kota kekaisaran. Paviliun Master Su, jika Anda tersedia, maukah Anda menjadi tuan rumah untuk saya? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menyerahkan 3 kontrak baru, termasuk kontrak Fatih Jin, kepada Su Ye. Su Ye ragu-ragu sejenak sebelum menerima kontrak baru. Kemudian, dia menjawab dengan agak tak berdaya, saya tidak bebas. Namun, membawa Anda berkeliling untuk membiasakan diri dengan ibu kota kekaisaran adalah bagian dari tugas saya. Petik 2. Ibu kota kekaisaran Yan City berkembang dan ramai. Kereta yang luar biasa dan kuda-kuda yang berharga melintasi jalan-jalan yang dipenuhi harta karun. Jumbai tergantung di mana-mana, dan benang emas melilit pohon. Burung berkicau, bunga bermekaran, pepohonan menampilkan dedaunan yang rimbun, dan platform perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat itu. Orang bisa mendengar suara kegembiraan datang dari jendela. Seluruh tempat menunjukkan gaya sekte kaya yang bersaing dalam kemewahan, menghadirkan pemandangan pemborosan. Xiao Chen perlahan-lahan mulai memahami sifat berkembang dari ibu kota kekaisaran Yan City saat dia berjalan-jalan di pagi hari. Terima kasih banyak telah membantu masalah Wu Meng. Sebelum meninggalkan paviliun utama, Xiao Chen telah memeriksa luka Wu Meng lagi. Kemudian, Su Ye meminta Misty Rain Twin Demons untuk menghubungi tabib terkenal di ibu kota kekaisaran dengan cepat untuk membantu merawat Wu Meng. Itu hanya masalah kecil. Bahkan tanpa penyembuh terkenal, murid guruku Yun akan memiliki sarana untuk mengobatinya. Teman Anda harus segera pulih. Namun, jika saya kira benar, dia mengikuti saya secara rahasia, yang mengakibatkan situasi ini, kata Su Ye sambil melirik pemandangan, tampak tidak peduli. Aku akan bertanya padanya ketika dia bangun, kata Xiao Chen dengan ekspresi serius. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mengaku yang memulai ini. Terus berpura-pura. Su Ye berpikir dengan jijik. Tepat ketika dia hendak berbicara, sesosok tiba-tiba berlari ke arah keduanya. Pendatang baru itu tidak terlihat tua, pada kenyataannya, dia tampak sangat muda. Dia mengenakan pakaian biru sederhana dengan bordir Azurel Luan di kerah. Ini adalah utusan dari Paviliun Azurel Luan, Su Ye menjelaskan. Dia sangat akrab dengan faksi utama ibu kota kekaisaran. Nona memiliki mata yang bagus. Ini pasti Tuan Muda Xiao, kan? Aku punya surat untukmu. Silakan menerimanya. Petik 2. Setelah mengirimkan surat kepada Xiao Chen, utusan itu pergi diam-diam, menghilang dengan cepat ke dalam gelombang orang. Xiao Chen membuka surat itu dan membaca isinya. Salam, biksu yang rendah hati dari kuil roh tersembunyi, Yuan Zhen.
Xiao Chen menyimpan surat itu dan berpikir, itu cepat. Saya baru saja tiba di ibu kota Kekaisaran Yan City, dan dia sudah menerima berita itu. Dia seharusnya datang untuk mendapatkan kunci Ethereal Immortal Palace. Sepertinya aku harus merepotkanmu untuk menyiapkan kamar pribadi untukku di paviliun hujan berkabut 3 hari kemudian. Itu sederhana. Saya akan meminta seseorang untuk membuat pengaturan ketika kita kembali. Petik 2. Insiden kecil itu tidak mempengaruhi suasana hati Xiao Chen. Kesibukan dan pemandangan indah ibu kota layak untuk disaksikan. Namun, Xiao Chen tidak mengundang Su Ye keluar untuk menemaninya jalan-jalan. Sebaliknya, dia ingin menyelidiki sikapnya. Namun, tidak ada terburu-buru. Xiao Chen percaya bahwa Su Ye akan lebih terburu-buru daripada dia. Memang, Su Ye mengambil inisiatif untuk bertanya setelah beberapa saat. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Dengan 7 dari 10 asosiasi pedagang teratas hilang, keuntungan aliansi surgawi di dinasti Yanwu akan berkurang setidaknya 80%. Anda tidak hanya harus menghadapi tekanan dari aliansi surgawi, tetapi Anda juga akan menghadapi ancaman dari klan bangsawan. Xiao Chen menjawab dengan tenang, ambil inisiatif untuk memberikan pukulan. Pertama, putuskan sumber daya aliansi surgawi ke-7 asosiasi pedagang yang tersisa. Kemudian, dukung salah satu asosiasi pedagang yang tersisa. Saya ingin menunjukkan kepada mereka ketinggian yang dapat dicapai oleh asosiasi pedagang yang menerima dukungan penuh dari aliansi surgawi. Adapun tekanan, sementara saya menghadapi tekanan, mereka juga akan melakukannya. Ini hanya masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Sebuah cahaya terang melintas di mata Su Ye. Dia telah meremehkan Xiao Chen. Sepertinya dia datang dengan persiapan dan tidak mengusir 7 asosiasi pedagang dengan seenaknya. Xiao Chen memahami konsekuensi dari tindakannya dengan jelas dan tidak menunjukkan penyesalan. Kau yakin ingin melakukannya? Jika Tuan Mu Zifeng tidak memberikan izin, saya khawatir itu akan sulit. Petik 2. Paviliun Hujan Berkabut mengelola sumber daya yang disediakan oleh markas besar aliansi surgawi untuk didistribusikan ke 10 asosiasi pedagang teratas. Dari perspektif tertentu, kekuatan sebenarnya terletak pada Su Ye sebagai Master Paviliun Misty Rain Pavilion. Jika Su Ye tidak mau, tidak mungkin untuk memotong sumber daya ke 10 asosiasi pedagang teratas. Tidak apa-apa, saya akan memikul semua tanggung jawab. Jika itu membuat segalanya sulit bagi Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk menanganinya. Petik 2. Arti Xiao Chen jelas. Jika Anda tidak mau, maka tinggalkan saja. Aku akan menghadapinya sendiri. Ekspresi Su Ye berubah. Jelas, dia berdebat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, saya berjanji untuk membantu. Namun, saya akan menyimpan 10% dari sumber daya aliansi surgawi setiap saat. Aturan ini tidak dapat diubah di masa depan. Xiao Chen berpikir, aku tidak tahu bahwa kecantikan luar biasa Su Ye ini sangat berhati hitam. Dia menyimpan 10% barang untuk dirinya sendiri. Saya bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang dia hasilkan selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak bisa memonopoli semuanya untuk dirinya sendiri. Jika klan mulia Dewa Pedang mendukungnya, maka mereka mengetahuinya. Namun, karena ini sudah jelas dan saya sekarang tahu garis bawah pihak lain, akan lebih mudah untuk mendiskusikan hal-hal lain. Baiklah, ini adalah kesepakatan, maka, dari Asosiasi Pedagang Awan Kuno, Paviliun Linlang, dan Asosiasi Pedagang 9 Kuali, menurut Anda mana yang harus kami dukung? Tidak perlu bermusuhan dengan Su Ye. 10% barang berada dalam kisaran yang dapat diterima Xiao Chen. Paviliun Linlang dan Asosiasi Pedagang Awan Kuno berada di urutan terbawah dari 10 asosiasi pedagang teratas. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan bangsawan dan kehadirannya dapat diabaikan. Itu sebabnya mereka berani menandatangani kontrak baru. Jika Anda ingin mendukungnya, itu hanya Asosiasi Pedagang 9 Kuali. Namun, lemak itu tidak mudah untuk diatasi. Dia terlihat bodoh dan gila, tetapi pada kenyataannya, dia kompeten dan ambisius. Su Ye memberi Wei Dexin penilaian tinggi. Kemudian, dia melanjutkan, jika kamu tidak khawatir digigit olehnya, tidak ada masalah dengan mendukungnya. Sepertinya itu satu-satunya pilihan. Paviliun 9 Kuali tampaknya memiliki nasib yang kuat dengan Xiao Chen. Su Ye memandang Xiao Chen dan tiba-tiba tertawa, saya menemukan bahwa saya benar-benar menemukan Anda agak tak terduga. Pangeran pertama mendukung Paviliun Harta Karun yang berlimpah, dan Pangeran ke-13 mendukung Asosiasi Pedagang Esensi Emas. Kedua pangeran ini memiliki kekuatan besar dan mampu merebut tahta. Untuk berpikir bahwa Anda tidak bingung sama sekali. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda begitu percaya diri?
Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Setelah melihat Xiao Chen merenungkan bagaimana mendukung asosiasi pedagang 9 kuali, Su Ye tidak bisa lagi menahan diri. Karena Raja Yu, Xiao Chen sudah menyinggung 3 pangeran. Su Ye tidak bisa memahami seseorang yang berani menyinggung orang-orang dari klan kerajaan di kota Yan. Saya dapat memberitahu Anda. Namun, kamu harus memberitahuku apa hubunganmu dengan klan mulia Dewa Pedang, balas Xiao Chen dengan tawa lembut sambil mengangkat alis. Tidak ada komentar. Ekspresi Su Ye segera berubah saat menyebut klan bangsawan Dewa Pedang, bahkan menunjukkan sikap dingin. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya koneksi Su Ye ke klan bangsawan Dewa Pedang tidak sesederhana yang saya kira. Klan mulia Dewa Pedang itu ortodoks dan bergengsi. Bagaimana mereka bisa membiarkan salah satu anggota wanita mereka secara terbuka menjalankan kuartal kesenangan? Sebenarnya, ini lebih disukai daripada saber Viendis Simu yang berlatih pedang. Reaksi Su Ye sama seperti malam sebelumnya. Saat Xiao Chen menyebutkan klan mulia Dewa Pedang, dia menjadi kesal. Sepertinya ini tabu baginya. Pasti ada lebih banyak di balik ini. Itu, Paviliun Putri tersenyum. Xiao Chen melihat sekeliling dan memperhatikan sebuah paviliun kuno yang bahkan lebih megah dari paviliun hujan berkabut dan menggunakannya untuk mengubah topik. Iya, itu adalah Paviliun Putri tersenyum, tempat kesenangan terbaik di ibu kota kekaisaran Yan City. Ini memiliki musisi terbaik, penyanyi tercantik, dan tarian pedang yang sangat baik, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, yang telah diturunkan di Paviliun Putri tersenyum untuk waktu yang lama. Ketika keranjang peri muncul, bahkan kaisar berdaulat akan memberi dengan murah hati. Keuntungan harian mereka mencapai tingkat yang mengerikan. Ketika diskusi beralih ke Paviliun Putri tersenyum, beberapa emosi kompleks, termasuk kekaguman, muncul di mata Su Ye, dan dia dengan cepat melupakan kejadian sebelumnya. Xiao Chen mengingat Pleasure Quarter Alliance yang disebutkan Mo Chen. Selain dari paviliun hujan berkabut, semua tempat kesenangan di kota Yan milik aliansi perempatan kesenangan. Di satu sisi, Smiling Dater Pavilion mewakili Pleasure Quarter Alliance. Bagaimana paviliun hujan berkabut dibandingkan dengan itu? Su Ye sedikit mengernyit sebelum menghela nafas, sebagian besar dari 10 headliner teratas di ibu kota kekaisaran berada di Smiling Dater Pavilion, paviliun hujan berkabut hanya memiliki satu. Pada akhirnya, perbedaan terbesar adalah akumulasi. The Smiling Dater Pavilion tanpa henti dapat memelihara headliner, tetapi Misty Rain Pavilion tidak bisa. Tiba-tiba, Xiao Chen mengingat satu orang. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang headliner Linglong? Tentu saja, dia telah menempati peringkat di antara 10 headliner teratas untuk waktu yang sangat lama. Keterampilannya di pipa tak tertandingi. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa dia sangat terampil sehingga dia menghasilkan musik surgawi. Namun, dia sudah. Bang! Tiba-tiba, Paviliun Putri tersenyum melemparkan seseorang ke jalanan, di tengah-tengah kata-kata Su Ye. Ini segera menyebabkan keributan. Akan selalu ada seseorang yang tidak mengikuti aturan di tempat kesenangan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk bergaul dengan penyanyi atau musisi. Hal-hal seperti itu terjadi hampir setiap hari, menarik banyak orang untuk menonton keributan itu. Orang cabul lain, kata Su Ye dengan jijik. Xiao Chen menoleh. Banyak orang keluar dari Paviliun Putri tersenyum, tampaknya tidak ingin membiarkan si pengusir lolos. Seorang pengemis menangkap si pengusir. Hahaha, orang bodoh, kamu dilempar keluar lagi. Kakak sudah mengatakan untuk tidak masuk, bahwa kamu hanya akan dipukuli. Namun, Anda menolak untuk mendengarkan. Hahaha. Tawa dan senyum pengemis itu menginspirasi kesan yang baik. Xiao Chen merasa bahwa orang yang diusir itu tampak familiar. Namun, ketika Xiao Chen ingin melihat lebih dekat, pengemis itu telah menangkap orang itu di tengah tawa keras dan berjalan melewati kerumunan, menghilang. Para penjaga Paviliun Putri tersenyum mengutuk saat mereka mencari-cari tanpa hasil. Xiao Chen hanya bisa menyerah saat melihat situasi ini. Ayo pergi. Ayo kembali. Setelah Xiao Chen dan Su Ye pergi, sebuah jendela terbuka di salah satu lantai atas Paviliun Putri tersenyum. Seorang wanita cantik melihat ke arah pengemis itu. Dia menyipitkan matanya, khawatir mengencangkan alisnya, tampaknya kecewa dan frustrasi. Saat Xiao Chen dan Su Ye mengembara di ibu kota kekaisaran, mereka mencapai pemahaman awal satu sama lain. Masalah besar yang akan mengejutkan seluruh kota Yan, yang mempengaruhi dinasti Yanwu itu sendiri, diselesaikan dengan tenang. 10 asosiasi pedagang bawahan teratas dari aliansi surgawi menempati lebih dari 70% pasar seluruh dinasti. Namun, karena berbagai hubungan mendalam dari asosiasi pedagang,
aliansi surgawi tidak dapat memperoleh bagian terbesar dari kue, meskipun mereka menginginkannya. Keuntungan sebenarnya akhirnya dibagi antara asosiasi pedagang bawahan dan klan bangsawan setempat. Hanya sisa yang pergi ke markas aliansi surgawi. Aliansi surgawi ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, tetapi 3 inspektur utusan meninggal, sehingga mereka hanya bisa mempertahankan status quo. Berapa lama Xiao Chen bisa bertahan setelah mengusir 7 asosiasi pedagang? Apakah dia akan berakhir seperti inspektur utusan sebelumnya? Tidak ada yang tahu apakah Xiao Chen akan mati dengan kejam atau tidak. Xiao Chen baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, dan dia sudah membuat langkah besar. Mustahil untuk tidak memicu badai. Bahaya memenuhi jalan di depan, angin tidak dapat dihentikan, dan arus bawah diam-diam berkumpul, menunggu untuk meletus. Di halaman terpisah di belakang paviliun hujan berkabut, kondisi mental Xiao Chen tidak berubah, tetap tenang. Xiao Chen telah menguji bunga 3 kehidupan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, membunuh pedang kembar Thunderbolt, dan hasilnya sangat memuaskannya. Xiao Chen hanya diinisiasi di bunga 3 kehidupan dan masih jauh dari kesempurnaan agung. Semakin seperti ini, semakin banyak antisipasi yang dibangun. Seberapa mengejutkan bunga 3 kehidupan ketika Xiao Chen mencapai kesempurnaan besar. Selain itu, Xiao Chen juga mendapatkan pemahaman baru tentang seni 10.000 naga. Gambar 10.000 naga dengan Azure Dragon sebagai yang tertinggi benar-benar berbeda dari gambar 10.000 naga sebelumnya, seperti siang dan malam. Dengan dukungan dari gambar 10.000 naga yang baru, energi surgawi Kaisar Berdaulat 1 Vena Xiao Chen dapat berbenturan dengan Kaisar Berdaulat 3 Vena, bahkan menang. Mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunan Azure Dragon kerajaanku, kata Xiao Chen saat cahaya terang melintas di matanya. Tidak peduli badai apa yang terjadi, tumbuh lebih kuat masih merupakan masalah mendesak yang dihadapi. Tanpa berpikir berlebihan, Xiao Chen terus menyempurnakan energi jiwanya dengan pil akumulasi jiwa. Pada saat yang sama, Xiao Chen berusaha memahami mantra untuk 3 bunga kehidupan dan lapisan pertama seni 10.000 naga. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat setiap saat. Kekuatan garis keturunan Azure Dragon kerajaan perlahan menunjukkan dirinya, mengubah Xiao Chen tanpa batas. 3 bunga kehidupan, begitu bunga mekar, 3 kehidupan diterangi. Ini berfokus pada saat letusan, mengeluarkan kekuatan puncak. Untuk meningkatkan kekuatan letusan, saya harus memberi makan dan memberinya banyak cahaya sebelum bunga mekar. Kemudian, buat bunga mekar setelah menyimpan daya. Tidak, itu salah, jika aku tidak bisa memahami ini, aku hanya bisa tetap berada di kesempurnaan kecil tanpa harapan untuk mencapai kesempurnaan besar. Di mana saya salah? Sulit, sulit, sulit. Mungkin arah saya salah sejak awal. Mungkin kebingungan saya saat ini salah. Saya harus mengikuti firasat awal saya sampai akhir. Petik 2. Penyempurnaan energi jiwa Xiao Chen dan budidaya seni 10.000 naga berjalan sangat lancar selama 3 hari terakhir. Dia mengalami kesulitan hanya dengan bunga 3 kehidupan, berhenti di kesempurnaan kecil. The Three Life Flower, gerakan kelima teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Begitu bunga mekar, 3 kehidupan diterangi. Xiao Chen mondar-mandir di halaman, bergumam pada dirinya sendiri. Dia kebetulan mengangkat kepalanya dan melihat benda-benda hijau tua di danau di belakang paviliun hujan berkabut. Melihat dengan ama, dia melihat daun teratai membentuk laut hijau di danau. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat bunga biru tumbuh di tengah daun teratai. Bunga teratai biru. Xiao Chen terkejut ketika dia mengenali asal-usul bunga-bunga ini. Bunga teratai biru juga dikenal sebagai bunga lili air. Mereka mewakili kemurnian, martabat, dan ketenangan. Bunga ini memiliki banyak hubungan dengan sekte Buddha. Karena hubungan dengan kuil roh tersembunyi, bunga teratai biru biasanya terlihat di ibu kota kekaisaran. Bunga-bunga bermekaran, tampak semarak. Segera, mereka akan mengambil banyak penampilan cantik yang berbeda di danau seperti cermin. Mungkin, pikiranku salah sejak awal. Begitu bunga mekar, itu menerangi 3 kehidupan. Itu tidak terfokus pada saat bunga mekar tetapi penerangan dari 3 kehidupan. Apa yang dicarinya bukanlah letusan seketika tetapi serangan pedang setelah bunga mekar. Petik 2. Mata Xiao Chen berbinar, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera menutup matanya dan mulai memahami lagi. Untaian energi surgawi dan energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari anggota badan dan tulangnya dan memasuki dadanya. Titik-titik cahaya segera muncul di dadanya dan muncul dari tubuhnya. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, banyak kelopak biru diam-diam mekar di saat berikutnya, keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, bunga teratai biru,
terwujud dari niat pedang murni, mekar dengan Xiao Chen sebagai pusatnya. Namun, itu belum berakhir. Xiao Chen menggambar Tyrant Sabre, dan cahaya pedang melonjak keluar. Bunga teratai biru yang mekar segera memenuhi udara. Cahaya bunga teratai biru menerangi dunia, menutupi danau seperti cermin, paviliun hujan berkabut, dan bahkan kota Yan. Hanya cahaya bunga teratai yang mekar memenuhi udara yang terlihat, menciptakan ruang seperti mimpi. Saat cahaya dan bayangan berkedip, Xiao Chen melihat berbagai adegan masa lalu berkedip di sekitarnya, berubah menjadi bayangan. Saat dia menginjak bunga teratai biru, matanya tampak sebening kristal air. Hatinya yang biasa menjadi transparan dan bersinar. Jadi, ini kasusnya. Hati saya adalah dasar dari gerakan ini. Hati duniawi adalah duniawi. Begitu bunga mekar, hati dibersihkan, menerangi tiga kehidupan. Saat ini, saya sedang menggambar Tyrant Saber. Jika saya menggambar alat jiwa pedang pembunuh surgawi sebagai gantinya, saya bertanya-tanya adegan ilusi seperti apa yang akan ditampilkan bunga tiga kehidupan. Dengan pikiran, cahaya dan bayangan tersebar. Kemudian, kelopak teratai biru di kakinya menutup menjadi kuncup bunga yang menyatu dengan hati Xiao Chen, mengubahnya menjadi hati abadi yang bersih, transparan, dan cerah. Abadi ini tidak mengacu pada dewa. Sebaliknya, itu adalah metamorfosis dari hati duniawi ketika bunga tiga kehidupan mencapai kesempurnaan besar, berubah menjadi hati abadi yang baru. Saya akhirnya mencapai kesempurnaan hebat. Saya hanya perlu terus berlatih, dan saya akan dapat menggunakan hati abadi ini dengan pikiran dan membuat bunga teratai biru mekar setiap saat. Xiao Chen dengan erat mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia sekarang tampak lebih tenang dan menarik diri, bahkan lebih tak terduga. Bunga tiga kehidupan sudah sangat kuat, memberinya perubahan kualitatif. Xiao Chen menantikan kejutan menyenangkan seperti apa yang akan dibawa oleh langkah selanjutnya, pembunuhan tanpa ampun. Sudah sekitar 3 hari. Yuan Zhen akan tiba besok. Pada saat yang sama, 7 ketua asosiasi yang meninggalkan aliansi surgawi berkumpul lagi di suatu tempat di kota Yan. Kali ini, mereka bertemu di tempat yang diatur oleh Jin Bao dari Asosiasi Pedagang Esensi Emas. Ketika Liu Zhang dari Bountiful Treasure Pavilion melihat kulit pucat Jin Bao, dia mengejek, "Kakak Jin, lukamu agak berat, namun kamu masih menjadi tuan rumah pertemuan besar ini." Liu ini mengagumi semangat seperti itu. Jin Bao tersenyum dingin dan membalas, "Mengapa harus menertawakanku? Saat itu, Anda hampir pipis di celana. Jika bukan karena Pavilion Master Su membantu Anda akan berakhir dalam kondisi yang bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada saya." Petik 2. Kalian berdua, tolong jangan bertengkar. Kami telah berkumpul di sini untuk membahas tindakan pencegahan, bukan untuk mengadu harga diri kami satu sama lain. Ketua Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi dengan cepat mencoba menenangkan keduanya ketika dia melihat bahwa mereka akan mulai bertengkar. Liu Zhang tertawa dan berkata, "Tindakan balasan. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Hahaha, orang ini sudah diranjang kematiannya. Apakah kita perlu peduli?" Ketika Ketua Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi mendengar itu, matanya langsung berbinar. Apakah pangeran pertama akan bergerak? Liu Zhang tersenyum misterius tetapi tetap diam. Namun, dia tampil percaya diri. Bahkan Jin Bao tampak sangat penasaran. Dia menatap Liu Zhang beberapa kali lagi sebelum menuntut dengan dingin, berhenti bertingkah misterius. "Bicara saja." "Tepat, Liu Tua, beritahu kami apa yang Anda ketahui." Petik 2. "Betul sekali. Berhenti menyembunyikannya. Jika kita semua menyatukan kepala, kita mungkin bisa membuat bocah itu mati lebih cepat." Petik 2. Setelah Liu Zhang berpose cukup, dia menyesap teh dan berkata perlahan, "Bocah ini benar-benar menyinggung Pavilion Putri." Tersenyum sebelumnya. Untuk berpikir bahwa dia masih dengan ceroboh datang ke ibu kota kekaisaran. "Katakan padaku, berapa lama lagi dia bisa tetap sombong?" Pavilion Putri tersenyum. Pavilion Putri tersenyum telah berada di ibu kota kekaisaran kota Yan selama puluhan ribu tahun, sudah ada bahkan sebelum berdirinya dinasti Yanwu, bertahan dari kebangkitan dan kejatuhan beberapa dinasti. Pavilion Putri tersenyum mewakili aliansi perempatan kesenangan dan memiliki akumulasi yang dalam, memiliki warisan yang bahkan lebih kuno daripada dinasti Yanwu. Memikirkan bahwa Xiao Chen telah menyinggung Pavilion Putri tersenyum. Ini adalah masalah besar. Banyak ketua asosiasi merasa sangat terkejut setelah mendengar sedikit berita itu. Kemudian, mereka mulai tertawa. Segera, mereka menanyai Liu Zhang lebih lanjut. Bagaimana Pavilion Putri tersenyum berniat menghadapinya. Liu Zhang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, dia mencuri relik suci Pavilion Putri tersenyum, keranjang peri. Awalnya,
Mereka hanya ingin dia menyerahkannya, dan mereka tidak akan mempersulitnya. Namun, setelah pangeran pertama mengetahui masalah ini, pangeran pertama memutuskan untuk memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya siapa yang melakukan tembakan di ibu kota kekaisaran. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Jin Bao, yang diam. Kemudian, dia menyarankan dengan sinis, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dengan paviliun putri tersenyum bergerak, bagaimana mungkin cukup untuk memberinya pelajaran? Petik 2. Sekarang persaingan untuk posisi putra mahkota sudah dekat, faksi lain di kota Yan kurang lebih takut pada aliansi surgawi. Tidak ada yang berani menyentuh Xiao Chen dengan gegabah. Namun, jika paviliun putri tersenyum memimpin, situasinya akan sangat berbeda. Pleasure Quarter Alliance tidak takut dengan aliansi surgawi di kota Yan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Chen telah menyinggung banyak faksi, memengaruhi keuntungan banyak klan bangsawan. Mereka sangat ingin berurusan dengannya. Sekarang setelah ada kesempatan, tidak ada yang akan dengan mudah menyerah. Pangeran ke-13 hanya memberitahuku ini, jangan sentuh dia atau injak dia dengan kejam, jangan beri dia kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jin Bao merasa timbangannya tidak mencukupi. Dia menyatakan ancaman itu dengan serius. Xiao Chen akan membalas dendam atas apapun yang dilakukan terhadapnya. Anda semua bisa melupakan dia menjadi lunak setelah diberi pelajaran. Jika Anda melawannya, hanya ada dua hasil, dia berlutut, atau kami berlutut. Jika Anda tidak ingin berlutut, maka dengarkan saya kali ini. Petik 2. Kota Yan yang tampaknya tenang memiliki arus bawah yang mengalir. Berita tentang inspektur utusan baru yang mengusir 7 dari 10 asosiasi pedagang teratas telah menyebar kemana-mana. Masing-masing dari 7 asosiasi pedagang memiliki klan mulia yang mendukungnya. 2 dari mereka bahkan memiliki hubungan dengan seorang pangeran. Ketika Xiao Chen memutuskan untuk menyingkirkan hama itu, tindakannya tak terhindarkan memicu badai yang tak terhindarkan. Manfaat itu seperti daging seseorang. Xiao Chen telah mengambil pisau dan memotong daging orang lain, menguras darah mereka. Tidak akan ada yang bisa menanggungnya. Namun, dengan persaingan untuk menjadi putra mahkota yang sudah dekat, tidak ada pangeran yang berani gegabah. Tidak ada yang berani memimpin. Jika mereka tidak bisa menghabisi Xiao Chen dalam satu pukulan dan harus menghadapi balas dendamnya, dia mungkin akan mempengaruhi upaya mereka untuk menjadi putra mahkota. Kehilangan begitu banyak demi sedikit tidak akan sepadan. Namun, semakin lama badai ini ditekan, semakin ganas akan mengamuk ketika akhirnya pecah. Tidak peduli seberapa berbahayanya arus bawah yang tak terlihat ini. Orang-orang Xiao Chen tidak merasa terlalu cemas. Mereka tetap dalam kultivasi yang pahit. Sebelum meninggalkan markas aliansi surgawi, mereka telah menukar sejumlah besar sumber daya. Mereka memiliki cairan asal, pil obat, teknik kultivasi, dan teknik bela diri. Tidak berkultivasi dengan mereka akan sia-sia. Jika kelompok dapat mengubah sumber daya ini menjadi akumulasi, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Pada hari ini, waktu yang ditentukan dengan Yuan Zhen tiba. Xiao Chen bangun sangat pagi dan langsung pergi ke paviliun hujan berkabut. Paviliun hujan berkabut tidak buka untuk bisnis di pagi hari. Ketika Xiao Chen tiba, Su Ye memimpin sekelompok penari dan musisi dalam latihan. Pembentukan latihan mengejutkan Xiao Chen. Sebanyak 100 wanita berdiri di atas panggung dansa. Instrumen yang mereka pegang berbeda. Ada kecapi, seruling, pipa, genta, gendang, kin, dan masih banyak lagi. Namun, itu bukan hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah semua instrumennya adalah Soul Tools. Itu benar. Artinya, ada hampir 100 Soul Tools di panggung dansa. Xiao Chen merasa terkejut. Bahkan paviliun putri tersenyum mungkin tidak memiliki pengaturan seperti itu. Alat jiwa tidak biasa seperti kubis. Xiao Chen berani mengatakan bahwa bahkan sekte peringkat 7 tidak akan memiliki begitu banyak alat jiwa. Tiupan, tiupan, musik pipa terdengar bersemangat dan halus. Hanya dalam beberapa saat, itu menarik seseorang jauh ke dalamnya. Itu seperti bangau bermahkota merah yang meliuk-liuk di antara awan, bergerak di sekitar gunung dan sungai. Menciak, menciak, ciak, cicit. Itu adalah seruling, yang terdengar sangat merdu, seperti air yang mengoceh di atas batu. Itu seperti dua orang bermain catur. Potongan catur mendarat saat suara mata air terdengar. Setelah itu, suara pipa terdengar. Pemain memiliki keterampilan yang hebat, menonjol dalam musik dengan emosi yang diprovokasi. Namun, meskipun Xiao Chen tidak ahli dalam musik, dia tahu bahwa suara pipa lebih rendah dari instrumen alat jiwa lainnya. Biasanya, level seperti itu akan baik-baik saja. Namun,
Tampaknya tidak cocok di tengah kelompok instrumen Soul Tool. Namun, Xiao Chen tidak merasa terlalu khawatir karena lebih banyak instrumen terdengar secara bersamaan. Lagu itu dengan cepat mengubah gaya, berubah menjadi sangat berapi-api, epik puitis, menyebarkan mitos dan menunjukkan keagungan. Itu mengejutkan siapapun yang mendengarnya, menyebabkan darah panas mereka melonjak. Dentang. Tepat pada saat ini, cahaya pedang muncul pada waktu yang tepat. Ketika kemarahan pendengar melonjak, mendorong mereka untuk menarik senjata mereka, cahaya pedang muncul. Suara mendesing. Sebuah cahaya pedang muncul. Seketika, cahaya pedang dan cahaya pedang berbenturan, bergerak seiring dengan musik agung yang dimainkan oleh 100 instrumen. Ini segar untuk mata dan telinga, memikat siapa saja yang mendengar dan menonton. Bentrokan pedang dan pedang. Itu adalah tarian pedang dan tarian pedang. Yang memegang pedang dan pedang adalah wanita cantik. Ini adalah satu-satunya bagian yang diinginkan Xiao Chen. Meskipun bagus untuk ditonton, itu tidak memiliki perasaan saber Dao dan Sword Dao. Penyebabnya adalah rendahnya kultivasi kedua penari tersebut. Jika pembudidaya yang memahami pedang Dao dan pedang Dao menemani epik puitis mistis, efeknya akan jauh lebih baik. Su Ye, mengenakan congsam merah, duduk di tengah lebih dari 100 headliner, tampak sangat fokus saat dia memainkan sitar. Keanggunan, kecantikan, dan keterampilannya tidak kalah dengan headliner di sekitarnya. Dia bahkan memiliki udara unik yang menarik perhatian, seperti bulan terang di tengah bintang, menjulang di atas yang lain. Dentang. Tiba-tiba, Su Ye menekan senar, membungkam sitar. Kemudian, semua orang meletakkan instrumen mereka. Kelelahan dan ketidakpuasan muncul di mata Su Ye. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Diberhentikan. Kami akan berlatih lagi di lain hari." Su Ye tampaknya tidak puas dengan hasil latihan, bahkan terlihat agak kecewa. Setelah sisanya pergi, Su Ye perlahan berjalan ke sisi Xiao Chen dan berkata, "Tuan Xiao, Anda datang lebih awal. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Ini bukan hal yang memalukan. Sebaliknya, itu adalah pembuka mata yang hebat. Itu adalah kolaborasi yang luar biasa. Ini adalah tugas yang berat dan tanpa pamrih. Anda ingin tampil megah namun tetap menjaga kesempurnaan. Itu hampir tidak mungkin. Saya penasaran. Apa yang coba dilakukan Pavilion Master Su? Petik 2. Ini benar-benar pembuka mata yang hebat, sesuatu yang segar dan baru. Namun, itu seperti yang dikatakan Xiao Chen. Praktis tidak mungkin mempertahankan kesempurnaan. Jika itu masalahnya, tidak ada nilai kinerja. Ini mungkin berakhir dengan buang-buang waktu, tidak menghasilkan keuntungan apapun. Su Ye tersenyum malu. Memang, tugas yang berat dan tanpa pamrih. Namun, seseorang perlu mengejar sesuatu dalam hidupnya. Harapan terbesarku adalah menggabungkan 10 bidak kuno yang hebat dan memainkannya selagi aku masih hidup. Oleh karena itu, kamu telah menghabiskan keuntungan dari Misty Rain Pavilion untuk membeli instrumen Soul Tool. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen setelah mendengar itu. 10% barang aliansi surgawi setiap tahun menyamai keuntungan yang signifikan. Su Ye tidak mungkin menghabiskan semua kekayaan itu sendirian. Namun, jika dia menggunakan uangnya untuk membeli instrumen ini, itu masuk akal. Tuan Xiao terlalu banyak berpikir. Bahkan jika instrumen lebih murah daripada senjata, keuntungan dari aliansi surgawi tidak cukup untuk mengumpulkan begitu banyak instrumen Soul Tool. Banyak dari ini dikumpulkan oleh ibu saya. Namun, mereka masih jauh dari memadai. Saat membahas instrumen Soul Tool, Su Ye tidak menyembunyikan apapun, menumpahkan semuanya. Omong-omong, saya masih belum berterima kasih kepada Pavilion Master Su karena telah membantu saya menyelesaikan situasi terakhir kali. Kebetulan saya punya pipa. Jika Anda tertarik, saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pipa alat jiwa kelas medial dari warisan Raja Bajak Laut Darah Merah dan menyerahkannya kepada Su Ye. Kedamaian surgawi. Su Ye mengambil pipa dan memeriksanya. Kemudian, dia mulai memainkannya. Segera, sepotong pipa terdengar, mengalir seperti awan mengambang dan air beriak, saat jari-jarinya mengambil senar. Kedengarannya merdu dan menyenangkan, menembus hati seseorang. Xiao Chen merasa malu. Sebelumnya, dia telah mengacaukannya, memainkan beberapa nada acak. Pipa yang bagus, Su Ye memuji dengan lembut, enggan berpisah dengannya saat kegembiraan yang tak terselubung melintas di matanya. Ini adalah bentuk kegembiraan yang murni, sama seperti ketika Xiao Chen memperoleh pembunuh surgawi, itu adalah kegembiraan murni yang dimiliki para pedang untuk pedang. Tuan Xiao, tolong sebutkan harga Anda. Tidak peduli seberapa mahal harganya, aku menginginkannya,
kata Su Ye lembut saat cahaya cemerlang melintas di matanya. Xiao Chen menghela nafas, sayangnya, saya bermaksud memberikan ini kepada keponakan bela diri saya untuk digunakan sebagai tanda cinta. Anda dapat menggunakannya untuk saat ini. Namun, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau tidak, saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Itu sangat disayangkan. Su Ye merasa agak kecewa. Namun, dia masih berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Tuan Xiao. Sekarang, Zi Yun tidak akan lagi mengeluh dan menggerutu. Orang yang Anda tunggu sudah ada di kamar pribadi. Dia tiba tadi malam. Aku akan pergi dulu. Ketika Xiao Chen memasuki kamar pribadi, dia melihat seseorang dengan topi bambu berbentuk kerucut menutupi kepala dan wajahnya, yang telah duduk di sana untuk sementara waktu. Setelah melihat Xiao Chen tiba, orang itu melepas topinya, memperlihatkan kepala botak yang berkilau dan senyuman. Ini adalah Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi. Penolong Xiao, bagaimana kabarmu? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu dapat membuang formalitas. Anda ingin kunci Ethereal Immortal Palace, kan? Ini adalah milik Anda di tempat pertama, aku tidak berniat untuk terus mempertahankannya. Yuan Zhen merasa jijik di dalam hatinya. Jika itu sebelumnya, dia mungkin masih percaya padanya. Namun, Xiao Chen sudah menipunya beberapa kali. Akan aneh jika dia masih mempercayai Xiao Chen. Namun, Anda harus memberitahu saya di mana Istana Abadi Ethereal diperkirakan berada. Yuan Zhen berpikir dalam hati, memang. Kemudian, dia berkata, sejujurnya, tidak ada yang tahu di mana Istana Abadi Ethereal saat ini. Mereka hanya tahu lokasinya yang kasar, dinasti Yanwu. Namun, prediksinya tidak pernah benar sebelumnya, jadi sulit untuk mengatakan seberapa andal yang satu ini. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Chu Chaoyun telah mengatakan hal yang sama. Seperti namanya, Istana Abadi Ethereal memang sangat halus. Setiap kali prediksi tentang penampilannya dibuat, itu tidak pernah muncul. Mungkin tidak mungkin untuk memprediksi lokasi sebenarnya. Itu pasti di dinasti Yanwu. Saya telah mendengar bahwa orang-orang dari sekte asal semesta, surga yang mendalam, dunia bawah neraka, dinasti Suewu, dan faksi lain dengan kunci Istana Abadi Ethereal sudah mulai membuat persiapan. Yuan Zhen memberitahu Xiao Chen rahasia yang dia ketahui, menunjukkan ketulusannya. Kakak, tepat pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan Su Ye masuk. Yuan Zhen dengan cepat memakai kembali topinya, menutupi kepalanya yang botak mengkilat dalam sekejap mata. Su Ye menatap Yuan Zhen dengan aneh. Kemudian, dia memberi Xiao Chen undangan. Tuan Xiao, ini surat undangan untukmu. Xiao Chen menerima surat undangan, merasa agak curiga. Kemudian, pikirnya, Paviliun Putri tersenyum. Siapa yang mengirim undangan? Su Ye bertanya karena penasaran. Dia tidak membuka surat itu dan tidak tahu isinya. Ekspresi Xiao Chen tetap sama saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, hanya teman biasa. Oh, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Su Ye merasa ini agak aneh saat dia berbalik untuk pergi. Xiao Chen menoleh ke Yuan Zhen dan berkata, ikutlah denganku ke suatu tempat, dan aku akan mengembalikan kunci Ethereal Immortal Palace. Yuan Zhen tetap tenang setelah mendengar itu, tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, buat sumpah dulu. Xiao Chen sudah terlalu sering menipu Yuan Zhen, jadi Yuan Zhen tidak lagi mempercayainya. Baiklah, aku, Xiao Chen, bersumpah bahwa selama kamu mengikutiku dalam undangan ini, aku akan mengembalikan kunci Istana Abadi Ethereal kepadamu, kata Xiao Chen serius dengan ekspresi yang tulus. Baru saat itulah Yuan Zhen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Selama kita tidak pergi ke tempat kesenangan, biksu yang rendah hati ini akan mengikuti Anda kemanapun.